Shalom, perkenalkan nama saya Sira Albina. Saya merupakan mahasiswi kewirausahaan angkatan 2020. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang etika internet untuk memenuhi ujian akhir semester Makul Integritas Insani. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang etika internet. Apa sih etika internet? Nah, jadi etika internet berasal dari kata etika dan internet, yang dimana etika adalah norma, sedangkan internet adalah jejaringan penghubung komputer satu dan lainnya. Sifat-sifat internet. Yang pertama, instan, praktis dan sederhana seketika mendunia. Yang kedua, fleksibel dan sangat adaptif, bisa beradaptasi. Yang ketiga, desentralisasi, interaktif, berkembang tanpa batas dalam hal isi dan jangkauan. Yang terakhir, legaliter, siapa saja bisa bermain dalam internet. Dampak internet. Dampak positif dari internet adalah komunikasi tidak terbatas, mudah mencari informasi, tidak terbatas antara jarak, mudah dalam komunikasi. Dampak negatif dari internet, banyak penipuan, banyak informasi palsu, dan banyak pula tindak kejahatan melalui internet. Manfaat internet sebagai sarana konektivitas dan komunikasi. Yang pertama, kita dapat dengan mudah mengakses informasi. Yang kedua, dapat menjadi sumber pengetahuan. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam melakukan bisnis. Dan yang keempat, dapat menjadi sarana hiburan. Prinsip etis internet. Yang pertama, pribadi manusia dan komunikasi manusia sebagai media komunikasi sosial. Yang kedua, komunikasi antara pribadi-pribadi untuk menciptakan keutuhan perkembangan pribadi. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai berita palsu. Yang dimana berita palsu merupakan berita yang disebarkan tidak sesuai dengan data sebenarnya. Komunikasi bagian dari hidup manusia. Manusia merupakan makhluk relasional, tidak dapat hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup untuk orang lain. Komunikasi juga dapat membangun relasi dengan sesama. Manusia diharapkan dapat memberikan hal-hal yang baik melalui komunikasinya. Seiring dengan perkembangan zaman, digital juga mengalami perkembangan, di mana perkembangan kehidupan masyarakat karena adanya jejaringan internet. Yang pertama, dapat berkomunikasi melalui media sosial. Yang kedua, dapat mengakses informasi dengan mudah. Dan yang ketiga, internet itu tidak terbatas. Dampak negatif digitalisasi. Banyak sekali tersebar hoaks, penipuan, pencurian data, dan pornografi. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih yang palsu dari berita palsu? Nah, jadi yang palsu dari berita palsu adalah isi dari berita tersebut, yang dimana isi dari berita tersebut memberikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Internet bagi gereja. Tujuan internet bagi gereja yang pertama mendorong pertumbuhan pribadi. Yang kedua, komunikasi yang membangun pribadi secara personal. Yang ketiga, internet sebagai wadah berkomunitas. Yang keempat, komunikasi lewat internet harus menyebarkan kabar baik. Yang kelima, media komunikasi sosial memberikan manfaat dan keuntungan bagi komunitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menenun cerita. Yang dimana dalam menenun cerita ini ada beberapa sifat. Sifat pertama dalam menenun cerita adalah membius, yang dimana kita tidak bisa berkata-kata dan hanya fokus dengan satu hal saja. Dalam sifat membius ini, terkadang fokus kita hanya pada satu materi saja. Sifat yang kedua adalah destruktif dan provokatif, yang dimana dalam menenun cerita, kebanyakan sering sekali platform menyebarkan
cerita-cerita yang destruktif dan provokatif, sehingga cerita-cerita tersebut dapat memprovokasi satu sama lain. Selanjutnya bersifat konstruktif, yang dimana dalam menenun cerita kita harus bisa membangun kembali keeratan sosial dalam masyarakat sekitar. Sifat yang selanjutnya adalah verifikasi, di mana dalam menenun cerita kita harus memverifikasi atau mengkonfirmasi ulang pembicaraan kita, apakah hal yang kita ceritakan tersebut sudah sesuai dengan fakta atau tidak. Cukup sekian materi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih untuk